Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia, kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Oke, lanjut kabar yang cukup manjos. Kali ini datang lagi dari Indonesia, Malaysia, dan China, bos. Nah, yang pertama kali ini Perdana Menteri China pun ternyata kembali bertandang ke Indonesia. Dan tentunya di Indonesia beliau bukan cuma sekedar jalan-jalan doang, tapi langsung bertemu dengan Pak Prabowo dan membawa kerjasama konkret, bos, dari China untuk Indonesia. Bahkan Pak Prabowo pun sampai menyebut bahwa Indonesia-China bukan sekedar mitra dagang biasa, tapi Indonesia-China adalah saudara strategis. Nah loh, lantas pertanyaannya, kerjasama apa yang dibawa China ke Indonesia, dan bagaimanakah pernyataan Pak Prabowo tentang China adalah saudara strategis Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari wakil PM Malaysia yang disebut menunjukkan minat spesial kepada jet tempur China J-10C yang dipamerkan di Malaysia Langkawi baru-baru ini, bos. Nah, pertanyaannya, apakah Malaysia kepincut dan mau membeli jet tempur J-10C ini karena berhasil mengalahkan Rafale kemarin? Penasaran? Beritanya cus. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi baru-baru ini Perdana Menteri China yaitu Li Qiang telah datang ke Indonesia, bos. Dalam rangka melakukan kunjungan resmi ke Indonesia atas undangan Pak Prabowo Subianto. Ia pun menyebut bahwa kunjungan kenegaraan ini sebagai bagian penting dari hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung sejak tahun 1949 silam. Dan tak main-main, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, dalam pertemuannya dengan Pak Prabowo di Jakarta, Pak Prabowo pun bahkan menegaskan bahwa Indonesia dan China adalah saudara strategis. Nah, jadi hal ini pun menunjukkan hubungan yang sangat-sangat dalam nih antara Indonesia dengan China. Jika biasa dengan negara lain hubungannya pun disebut mungkin sebatas mitra dagang, atau mitra komprehensif, atau mitra terpenting di kawasan. Nah, kalau dengan China ini lebih dari itu, bos, yaitu saudara. Bukan hanya saudara biasa, tapi saudara strategis. Hal ini pun disampaikan oleh Pak Prabowo dalam jamuan makan malam bisnis forum dinner bersama dengan Perdana Menteri China, Mr. Li Qiang di Jakarta Sabtu 24 Mei 2025 malam kemarin. Bahkan Pak Prabowo pun katakan bahwa Indonesia-China bisa menjadi tonggak stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia. Pak Prabowo pun mengatakan seperti ini, bos. Saya memandang hubungan antara Indonesia-China adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan, serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Tak cuma itu, Pak Presiden pun turut mengapresiasi nilai-nilai luhur dalam peradaban China yang menekankan prinsip mutual benefit dan harmoni. Pak Prabowo menyampaikan tekadnya untuk terus memperkuat hubungan kerjasama dengan China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Bahkan dalam kedatangan PM Li Qiang kali ini ke Indonesia, beliau pun katanya membawa proyek-proyek senilai ratusan triliun rupiah, bukan kaleng-kaleng. Nah, proyek-proyek apakah itu yang dibawa Tiongkok ke Indonesia? Oke, terkait hal ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM yaitu Bapak Rosan Perkasa Roslani menyatakan bahwa kunjungan Perdana Menteri China yaitu Li Qiang ke Indonesia tak hanya seremonial, tetapi juga membawa prospek kerjasama konkret, termasuklah implementasi investasi sebesar 10 miliar dolar Amerika atau setara dengan 162,8 triliun rupiah. Yang sebelumnya ini memang sudah disepakati oleh kedua negara, China Indonesia, bos. Investasi-investasi itu pun katanya sudah mulai berjalan dan mencakup sejumlah sektor strategis. Tak main-main, PM Li Qiang ini pun bahkan tidak datang sendiri, bos, tapi juga membawa sekitar 60 pengusaha besar dari Tiongkok. Di mana bersama para pengusaha-pengusaha besar Tiongkok ini, PM Li pun juga akan membuka peluang bagi sejumlah kerjasama baru dengan Indonesia yang katanya mulai dari bidang transportasi, pengembangan klaster industri, hilirisasi mineral, dan sektor kimia.
Bapak Rosan menyebut bahwa proyek-proyek ini akan melibatkan kolaborasi antara perusahaan swasta, BUMN, dan juga mitra asing. Kemudian sifatnya pun lintas sektor, bos. Mulai dari gerbong kereta api, kemudian industri baterai kendaraan listrik, hingga industri kimia. Kami akan mengawal realisasinya agar sesuai harapan, ujar Kepala BKPM Indonesia ini. Mantap, mantap, jos. Pemerintah Indonesia pun menegaskan bahwa kerjasama ekonomi dengan China akan terus diperluas sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan industri nasional dan juga untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Mantap, mantap, jos. Dan di lain sisi, Pak Prabowo pun juga merasa bangga nih dengan Tiongkok bahwa China sampai saat ini terus konsisten untuk membela rakyat Palestina. Pak Prabowo pun katakan, sampai hari ini kita melihat kepemimpinan China, khususnya dalam membela rakyat Palestina, sungguh membanggakan bagi kita semua, ujar Pak Prabowo. Mantap, mantap, jos. Oke, kini kita lanjut bahas sedikit mengenai wakil PM Malaysia yang disebut kepincut nih dengan jet tempur J-10C yang baru-baru ini turut serta dipamerkan dalam pameran pertahanan Malaysia 5 2025 di Langkawi, bos. Jadi admin kutip dari eurasiantimes.com, sebuah situs berita asing, baru-baru ini mewartakan bahwa jet tempur China yang baru-baru ini berhasil mengalahkan Rafale di India berhasil menjadi sorotan di pameran bergengsi 5 2025 di Malaysia. Bahkan katanya jurnalis China menyebut bahwa wakil PM Malaysia menunjukkan minat yang spesial pada jet tempur ini, bos. Nah, mantap-mantap jos nih. Jadi, apakah benar nih? Apakah Malaysia tertarik pada J-10C agar mampu mengalahkan Rafale Indonesia? Nah, jadi memang China kini sepertinya juga sedang berupaya untuk menarik pembeli dari varian ekspor J-10C di pameran pertahanan 5 Langkawi Malaysia, bos. Di mana China National Aerotechnology Import and Export Corporation atau CATIC telah memamerkan produk-produk unggulannya, termasuklah juga jet tempur J-10CE sampai dengan FC-31. Dan menurut laporan, stan CATIC menyaksikan banyaknya pengunjung yang tertarik untuk melihat jet-jet tempur ini, bos. Beberapa akun China yang populer di situs media sosial X pun menerbitkan foto-foto Ahmad Zahid Hamadi, seorang wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga mengunjungi stan China itu. Dan seorang jurnalis Tiongkok yang populer pun mengomentari X, katanya tiba-tiba jet tempur Tiongkok J-10CE, varian ekspor J-10 mendapat banyak perhatian di pameran Dirgantara dan Maritim Internasional Langkawi 5 2025 di Malaysia. Jet tempur J-10CE juga mendapat perhatian dari wakil Perdana Menteri Malaysia Zahid, ujar jurnalis Tiongkok itu, bos. Nah loh. Namun kata ketertarikan ini pun ternyata masih sekedar spekulasi nih. Pasalnya dalam berita dikatakan bahwa spekulasi ini bisa jadi mengada-ngada, bos. Mengingat bukan hal yang aneh bagi pemimpin negara tuan rumah untuk mengunjungi stan-stan negara peserta. Nah loh. Jadi ya belum pasti artinya apakah Malaysia benar-benar tertarik pada jet tempur ini, bos. Bahkan menurut admin ya sepertinya tidak. Karena dari berita-berita sebelumnya yang admin baca, persyaratan untuk MRCA Malaysia itu, Malaysia sepertinya lebih tertarik pada jet-jet tempur double engine seperti KF-21 dan juga Su-57 Rusia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.